Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kita mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ada di bagian terakhir dalam beberapa kali pertemuan seri PA tentang hubungan anak dan orang tua. Saya akan bagi dua untuk sesi pertemuan kali ini. Yang pertama membahas tentang bagaimana dengan hari tua, hubungan di hari tua dari orang tua atau setelah anak lepas dari orang tua, bagaimana hubungan tersebut dijalin, khususnya tentang orang tua. Lalu di bagian kedua saya ingin kembali ke sejauh mana orang tua dan anak saling mencampuri urusan, karena terus terang saya mendapat beberapa pertanyaan dari jemaat, tapi saya menerima pertanyaan itu dengan prinsip begini: kalau yang ditanyakan itu adalah masalah, memang ada masalah real dalam keluarga, saya selalu bilang konsultasikan langsung ke Bapak Gembala. Saya tidak ada di posisi untuk mengurus hal itu. Tapi kalau yang ditanyakan bagaimana menurut firman, nah itu yang saya jawab. Tapi kalau yang ditanyakan bagaimana kami, saya tidak mau menjawab, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Memang kemudian ada yang Bapak Gembala teruskan ke saya terima kasih atas kepercayaan itu. Oh, ini berhubungan dengan PA, oh ya bisa langsung ke saya, ya begitu. Tapi itu nanti saya simpan di bagian kedua di 10-15 menit berikut. Tapi pertama-tama saya ingin bicara tentang bagaimana dengan masa tua dari orang tua. Hubungan seperti apa yang harus dibangun. Nah, ada begitu banyak cerita dalam Alkitab tentang bagaimana orang tua itu dikumpulkan bersama nenek moyangnya, artinya meninggal dunia, dikelilingi oleh keluarga-keluarga terdekat, khususnya anak-anak. Abraham, Ishak, Yakub, dan begitu banyak kisah. Tapi saya tertarik mengangkat satu ayat untuk bagian ini dari 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius pasalnya yang kelima, saya ambil satu contoh yang mungkin sedikit ekstrim. 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-16. Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama 1 Timotius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Oke, mari kita pelan-pelan memaknai ayat ini. Akan sampai pada prinsip bagaimana hubungan dengan anak dengan orang tua di masa tua. Jadi yang dimaksudkan janda yang benar-benar janda dalam konteks ayat ini adalah orang-orang yang sebatang kara. Menikah tapi sebatang kara. Entah apa yang terjadi dalam hidupnya. Ada musibahkah atau orang-orang yang terdekat meninggal, kemudian tidak ada lagi yang mengurus, sebatang kara. Inilah yang dimaksud oleh Paulus kepada Timotius, benar-benar janda. Nah, mereka itu, hidup mereka itu ditanggung sepenuhnya oleh jemaat. Jadi jemaat punya kewajiban menyokong kehidupan orang-orang yang sebatang kara, orang-orang yang lemah, yang sudah tidak punya penopang hidup apapun. Tetapi jika orang-orang yang sebatang kara ini ditinggalkan oleh suami, anak dan sebagainya ini, masih ada anggota keluarga dan dia adalah laki-laki atau perempuan yang orang percaya, maka mereka hendaklah ia membantu mereka. Jadi tanggung jawab pemeliharaan kepada orang yang sebatang kara ini, orang tua yang sebatang kara ini, ada di tangan anggota keluarga yang lain, yang masih berkerabat, yang masih punya hubungan. Dan ini
kalau kita lihat sifat dari hubungan tersebut di ayat 16, ini hubungan yang sebenarnya sudah jauh. Jadi sudah jauh saja itu diwajibkan. Jangan membebani jemaat, tetapi biar anggota keluarga meski sudah jauh, mereka lah yang membantu dan menyokong. Dari sini kita bisa tarik satu prinsip yang tersirat, apalagi orang tua sendiri. Nah, saya tidak ambil teks perjanjian lama ya tentang orang tua yang meninggal dan sebagainya, dikumpulkan bersama di hadapan anak-anaknya. Tetapi mereka saja yang cuma punya kekerabatan sudah jauh saja harus menopang, jangan jemaat yang menanggung, harus mereka. Nah sekarang apalagi anak sendiri. Jadi di masa tua orang tua itu menjadi tanggungan anak-anaknya. Nah hubungan ini yang harus dibina, yang harus disadari. Ketika anak masih kecil, masih muda, pemakluman orang tua terhadap anak itu luar biasa. Ya. Karl itu saudara di hari-hari ini, maaf saya banyak bicara tentang Karl ya, karena dia sangat-sangat aktif. Karl ini di masa-masa ini selalu bertanya tentang bahasa Inggrisnya apa. Jadi dia lihat sesuatu, lampu bahasa Inggrisnya apa? Saya jawab. Baru dia lihat lagi, awan bahasa Inggrisnya apa? Saya jawab. 3 pertanyaan berikutnya dia balik, lampu bahasa Inggrisnya apa? Tadi saya sudah jawab. Oh, awan bahasa Inggrisnya apa? Cloud, tahu cloud. Tapi kan sebagai orang tua yang mengasihi anak dan mau mendidik anak, ya harus ada kesabaran, tarik napas ya. Kalau memang sudah terlalu, depung mama yang bilang, so boleh, cukup, sudah tadi. Kutanya bola di situ. Dan seringkali juga pertanyaannya aneh. Itu rumput kuning bahasa Inggrisnya apa? Tahu mah. Ada yang istilah-istilah aneh dalam bahasa Inggris yang dia nonton di YouTube, dia tanya, bahasa Indonesianya apa? Son tahu, cuma kau dan YouTube yang tahu. Nah, tapi ini menunjukkan betapa orang tua itu mau nurture, merawat, mengasuh anak itu dengan kesabaran. Nah, sekarang di masa tua orang tua, fungsi dan beban perawatan itu kepada orang tua itu harus diterima oleh anak-anak. Sekali lagi saya ulang, prinsipnya adalah sedangkan yang jauh disuruh bantu supaya nggak jadi beban jemaat di ayat ini, apalagi anaknya. Dan kemudian anak-anak menghadapi orang tua di masa tua, puji Tuhan kalau orang tuanya nggak ada persoalan gitu. Tapi kalau yang saya lihat orang tua ya namanya juga menua ya. Ya, mama saya semakin tua ya semakin sensi, salah bicara suka menangis. Kenapa mama suka menangis? Bicara terlalu kuat. Nah, beta bicara terlalu kuat dia suka menangis. Padahal dulu ya ketemu aku batariak biasa aja. Ini bicara kuat suka menangis. Tapi harus ada sikap, bukan membalas budi Bapak Ibu Saudara, bukan bahwa kita membalas, bukan itu intinya. Tapi ini tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Maka rawatlah. Ya. Begini. Kenapa ini bisa jadi persoalan? Ketika anak-anak sibuk. Ya, dalam karir, dalam usaha, dalam segala macam kesibukan. Kalau ada 3-4 kakak adik mulai baku tolakan. Halo. Ya. Ini ada senyum-senyum pengertian. Kayaknya sementara mengalami. Woi, tarik napas dalam-dalam dan tanggung beban itu. Itu Alkitab yang suruh. Tanggung. Ada sebuah tren di Amerika ketika mereka dalam kesibukan menaruh orang tua itu ke panti jompo. Saya sudah lihat beberapa film dokumenter yang meliput tentang itu. Saudara, panti jompo di Amerika itu mewah dan bagus, apalagi yang mahal. Tamannya, ada perbukitannya, ada fasilitasnya mantap punya. Tapi selalu ada kesedihan orang tua itu berpisah dari anak. Selalu gimana? Dan dalam beberapa kasus ada masalah
Ketika memang tidak mau terpisah dan merasa terkucilkan, merasa dibiarkan, merasa terisolasi dari anak. Dan sering kita baca juga kisah-kisah yang beredar di Facebook ketika orang tua ditinggal berapa lama dan akhirnya sedih dan akhirnya depresi dan sebagainya dan sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari ini. Seberapapun sibuknya kita dan seberapapun sulitnya kita sebagai anak untuk mengurus orang tua di masa tua dengan kerumitan yang ada, dengan bisa saja ada mental breakdown di sana orang tua itu, bisa saja ada tingkah-tingkah aneh, tapi kita harus menanggung itu karena itu tanggung jawab dan difirmankan, disebut dalam Alkitab, itu menjadi beban saya dan saudara yang punya orang tua. Haleluya, haleluya. Oke, nah sekarang itu saya sudah lepas ya, jadi saya anggap sudah aman, sudah mengerti. Nah sekarang saya kembali ke ini, ke beberapa pertanyaan ini, ke beberapa diskusi yang jemaat lontarkan tentang hubungan anak dengan orang tua, sejauh mana bisa saling mencampuri urusan. Ayo kita kembali lagi ke teks Efesus pasal 5, Efesus pasal 5. Ayat 31, ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi karena ini yang paling banyak ditanyakan, jadi tidak apa-apa saya tegaskan kembali. Efesus pasal 5 ayat 31. Yang sudah ketemu bilang amin. Sama-sama dibaca 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mari saya ulang singkat saja. Jadi ada batasan dan ada momen di mana seorang anak akan meninggalkan rumah orang tua. Momen itu ditandai dengan apa? Dengan kemandirian anak. Nah, di momen itu anak sudah menjadi entitas yang harusnya lepas. Nah, tapi kan tadi baru bilang bahwa di masa tua orang tua itu akan diurus oleh anak. Nah, sementara dalam keadaan bersama itu kan pasti nanti ada saling mencampuri satu urusan dengan yang lain. Batasannya di mana? Batasannya begini Bapak Ibu Saudara. Kita harus memandang, orang tua minta maaf, harus memandang anak sebagai pribadi yang sudah mandiri, jika dia sudah mandiri. Mampu mengambil keputusannya sendiri. Sementara anak harus memandang orang tua sebagai pribadi yang bisa memberi nasihat selama dalam prinsip Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Dan harus didengar. Nah, kedewasaan berpikir kedua belah pihak ini yang akan membawa harmonisasi dalam hubungan. Jika satu pihak tidak mau mengakui ini, maka di sini terjadi persoalan. Mari, dari diskusi dengan beberapa jemaat, saya menemukan ini, saudara. Saya menemukan ini. Sekali lagi saya bilang ya, kalau yang mau diskusi itu mau bicarakan kasus, masalah yang sementara dia alami, saya selalu bilang ke Bapak Gembala, itu bukan ranah saya. Tapi kalau mau bertanya prinsip firman, ya saya jelaskan. Begini, dengar baik-baik. Kita ini terlalu banyak terpengaruh oleh budaya dan kebiasaan. Budaya dan kebiasaan. Dan sejak sesi awal saya sudah katakan, belajar firman itu harus lepas dari itu. Harus lepas dari itu. Dia harus murni. Nanti setelah dalam prakteknya ada budaya dan kebiasaan yang sesuai dengan firman, boleh kita adopsi. Tapi yang tidak, jangan. Saya akan mengambil contoh yang mungkin akan bikin tersinggung, tapi nggak apa-apa lah. Sejauh mana? Dengar baik-baik ini. Sejauh mana? Misalnya soal jodoh. Habis. Muka-muka langsung awas. Beta ada tanya itu. Wah, bukan cuma 1, 2 yang tanya. Banyak yang tanya. Serius. Dan saya menemukan begini. Dari pihak orang tua tuh mau saya berpihak pada orang tua. Itu. Orang tua harus hargai, anak harus hargai orang tua tuh. Sementara dari pihak anak, loh, ketum kan su bisa berpikir, su dewasa tuh kahit. Loh, beta bingung di tengah ini. Saya bilang ke anak-anak, dengar Bapak ya. Yang bicara dengan saya. Oh, bukan cuma 1, 2 saudara, banyak. Ternyata ini topik yang hot saudara. Saya baru nemu, ini topik hot.
Saya bilang ke anak, dengar Bapak. Orang tua tuh sudah duluan hidup. Dong sudah lebih mengerti. Dong sudah tahu itu persoalan dalam rumah tangga. Jadi dorang omong tuh sonde sambarang. Kalau dong bilang ini jangan, itu pertimbangannya sepanjang. Katakan amin orang tua. Iya pasti sepanjang. Pertimbangannya apa ya? Lu tanya sendiri. Mungkin masalah sifat, karakter, segala macam. Yang penting masih sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kepada orang tua juga saya sampaikan. Sekarang orang tua melarang dan mengizinkan, bahkan sampai menjodohkan, apakah bisa menjamin persoalan dalam rumah tangga? Misalnya sujalan rumah tangga ini 1, 2, 3 tahun ada masalah. Jangan sampai ada kata-kata atau kalimat begini. Ini bepu mama pun salah. Sampai beta nikah dan dia ini gara-gara bepu mama. Serius ini. Dan itu sudah terjadi saudara-saudara. Harusnya beta tuh dan dia tuh. Tapi bapak sudah setuju dan dia. Sekarang begini bepu rumah tangga. Apa? Hancur begini. Pedis. Kalau itu sudah jadi mau bikin apa? Penyesalan selalu di mana? Di belakang. Pendaftaran di mana? Di depan. Jadi bagaimana supaya dapat solusinya? Dua belah pihak nih harus kepala dingin. Kalau rasa sonde mampu panggil Bapak Gembala tuh untuk menengahi. Lalu coba kasih ketemu. Bukan cuma 1, 2. Saya melapor Om nanti. Saya melapor Bapak Gembala. Ada ini. Odoh, ternyata menyimpan potensi masalah ke depan. Pasti hubungan antara anak dan orang tua begitu itu jadi persoalan, pasti jadi masalah, pasti renggang sudah. Mau bilang apa? Tapi dari mimbar ini saya mau menyatakan, ada beberapa alasan yang tidak boleh ada di rumah tangga Kristen. Masalah pergaulan, larangan dan izin. 1, ras. Rasisme itu tidak boleh ada. Larangan kita soal ras itu sudah melanggar firman Tuhan. Tapi kebiasaan, kebiasaan kebiasaan, tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Kebiasaannya apa? Orang Manado dengan orang Manado, orang Chinese dengan orang Chinese, orang Rote dengan orang Rote. Sun bisa, dia bukan orang Flores mah. Sun bisa, kenapa dia orang Batak mah? Itu tidak boleh. Kalau mau balik ke Alkitab tidak boleh itu. Itu salah besar itu. Tuhan marah ke tong kalau sebegitu. Kalau pertimbangannya adalah dia belum kerja, dia kelakuan tidak betul, pergaulan sudah betul. Nah, larangan itu betul sudah. Masa lu mau nikah baru pilih laki-laki dari buangan sana dari sonde tahu asal usul, maksudnya sudah tahu ada kerja apa, itu bosan ketemu di mana? Di klub malam sambil goyang. Nah jangan, ngapain? Ketemunya di mana? Di gereja. Oh, nah ya sudah. Itu contoh sejauh mana. Ini aja sudah pedis ya. Saya mau contoh kedua takut nih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sejauh mana? Karena apa? Karena pencampuran urusan ini akan terus berdampak. Begitu seorang anak meninggalkan rumah ayah ibunya untuk sampai pada kemandirian hidup, ini tak ikut-ikut terus. Dan memang tanggung jawab anak mengurus orang tua di masa tua. Kita akan sampai pada hubungan yang lebih rumit daripada sekedar anak dan orang tua. Hubungan yang lebih rumit daripada sekedar anak dan orang tua adalah orang tua mantu dan anak mantu. Wah, itu parah sudah itu. Berapa banyak mertua mengeluh tentang menantu, bahkan cerita tentang menantu. Dan sebaliknya, berapa banyak anak mantu cerita tentang mertuanya. Beb mau mantu tuh, memang iblis. Serius, ini bahasa ini nyata loh. Cuma karena jarang dibahas aja.
Nah, ini harus dibahas. Kalau nggak dibahas di gereja, dibahas di mana? Paling di cerita-cerita di belakang, bahasnya di mimbar. Kalau ada yang mau bertanya, ayo tanya. Dengar baik-baik. Kebiasaan, kebudayaan, kultur, perkembangan sosial masyarakat itu bukan kebenaran yang kita pegang. Itu cuma tambahan dan pelengkap jika sesuai dengan prinsip firman. Maka firman Tuhan itulah yang menjadi dasar kehidupan, dasar hubungan anak dan orang tua. Ini yang kita jaga. Nah, tapi kita punya kebudayaan ini. Lihat, cocok sonde. Contoh di Korea, banyak yang suka Korea. Di Korea itu yang saya tahu, koreksi saya kalau salah ya, yang suka Korea. Ketika seorang mau menikah, maka yang beli rumah atau beli apartemen itu laki-laki, yang isi semuanya itu perempuan. Itu kebiasaan. Nah, tidak ada di Alkitab kan? Tidak ada dibilang maka menikahlah Daud, lalu Daud membeli kemah, lalu istrinya mengisi dengan tempat tidur dan kan tidak ada. Nah, itu tambahan budaya. Ya kalau sesuai dengan firman silakan. Maka haruslah membayar belis, haruslah segala macam. Maka ini yang unik di Kupang. Maka ada pengumuman sehabis duka ini, habis duka. Setelah dari pemakaman, maka semua keluarga, ini saya kutip aja yang barusan. Keluarga Malelak harap berkumpul kembali di rumah duka. Kita akan bicarakan bagaimana istri dan anak almarhum. Saya tanya, mau bikin apa? Mau bicarakan kuliahnya, sekolahnya, bagaimana kehidupannya. Itu kan kebudayaan, nggak ada di Alkitab kan? Tapi itu bagus. Di Manado nggak ada, di Minahasa nggak ada. Ya, mungkin ada bantuan dari keluarga, tapi ya setelah itu ibu janda sudah selesai, orang ya pulang. Tapi di sini saya temukan budaya yang mantap punya. Memang harus dilestarikan itu, supaya ibu janda dan anak atau bapak duda dan anak, kehidupan mereka bisa berlanjut dengan lebih baik. Itu contoh kebudayaan yang bisa ditambahkan. Tapi kalau itu melanggar, nah jangan. Sejauh mana kita ikut campur, sejauh firman Tuhan mengizinkan. Ada hal-hal, maaf orang tua saya harus bilang, ada hal-hal kita harus legowo dan rela melepas. Itu sudah bukan bidang kita lagi. Ketika anak sudah mandiri dan dia mau memiliki keputusan-keputusan penting untuk hidupnya, biarkan. Kita harus percaya dong didikan kita ke dia. Kan selama ini dari kecil sudah kita bimbing dengan firman. Kita percayalah. Dan anak-anak dengar baik-baik. Jangan mentang-mentang Kak Hit bilang, nah kalau beta su mandiri berarti beta su bisa atur sendiri. Rendah hatilah, hormati orang tua. Itu nasihat itu bukan asal omong. Itu nasihat itu pasti melalui pertimbangan yang matang. Tidak ada orang tua yang mau anak pun kehidupan ke depan tuh hancur, rusak, miskin, bangkrut, tidak ada. Semua orang tua menghendaki anak-anaknya sukses dan berhasil. Orang tua katakan amin. Makanya dia nasihat. Nah, semua nasihat itu kita timbang-timbang. Lalu ketika sampai ke ayat 4 Efesus pasal 6, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Atau sampai di Efesus 6 ayat 1, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau itu sesuai firman, patuhlah. Taatlah. Saya sering dapat nasihat dari mama saya. Nah, sebagai hamba Tuhan yang kritis, saya duduk dulu, saya pikir dulu. Sabar dulu. Setelah pikir-pikir, saya berdoa, saya baca Alkitab. Oh iya ya, sesuai firman. Saya jalankan. Dari mertua, banyak. Kamu harus begini, bukan cuma nasihat, tapi bimbingan. Harus begini, harus begini. Saya duduk, saya pikir. Dengan istri, ini ke mana nih? Ketong mau bagaimana? Sebenarnya ketong mau A. Papi bilang B ya. Sabar dulu. Lihat, masih sesuai firman. Iya, harus begitu. Oke, kita ikut. Tapi begitu pertimbangan itu melenceng dari firman, kita harus punya sikap.
Makanya di beberapa pertemuan sebelumnya kan saya sudah bahas tentang kemandirian iman dan kemandirian sikap dari seorang anak. Dia harus punya iman yang mandiri. Saya mau beri motivasi khusus kepada anak-anak muda. Anda yang sudah mulai mengepakkan sayap, bekerja, selesai kuliah dan sebagainya. Cepat-cepatlah mandiri. Cepat-cepatlah. Pekerjaan itu jangan dipilih-pilih. Pokoknya apa sudah hantam. Berkarirlah, berusahalah. Mau kerja apa? Silakan. Cepat-cepat mandiri. Orang tua pasti support Anda. Dan Anda mulai akan diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Jangan mulai sonbadengan orang tua, tapi hidup masih bergantung pada orang tua. Kalau saya, prinsip saya begitu. Selama masih bergantung dari orang tua, nama Bapak diam situ. Dia masih kasih makan lu. Sekali lagi saya ulang ya, terakhir. Orang tua, ayo, punya hati yang legowo, punya hati yang lapang. Tidak selamanya dia harus ikut kita punya mau. Ada momen di mana kita harus lepas. Dan biarkan dia berkembang sendiri. Jangan dimanja anak itu. Secara bertahap harus segera dilepas. Supaya dia mulai mengepakkan sayap sendirian, mulai berkembang. Ada rencana Tuhan bagi dia. Yang tidak perlu sesuai dengan rencana kita. Yang penting sesuai dengan rencana Tuhan, dia pasti terpelihara oleh Tuhan. Tapi ingat anak-anak, kewajiban dan tanggung jawab kita adalah mengurus orang tua di masa tua. Demikian, kalau saya masih dikasih kesempatan satu kali lagi, minggu depan kita akan bicara beberapa kesimpulan yang penting dari rangkaian PA ini. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.